Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa dengar suara saya? Pagi Bu, bisa Bu. Oke, baik. Eh, untuk semuanya, karena ini adalah kelas online, saya rasa mungkin kamera bisa dibuka ya, di-on-kan. Jadi tidak berarti kalau kita kelas online, kamera di-off-kan. Biar kita sama-sama punya etika di dalam melaksanakan perkuliahan secara daring. Jadi silakan aja ya nak, dibuka kameranya sama-sama biar kita mulai kuliahnya. Harusnya memang jam 9, tapi Ibu agak mempercepat karena kebetulan saya ada mau uji, jadi ini hari kita percepat saja pertemuannya untuk ini hari. Kevin, tolong dicek, tolong di absen ya nak, eh, untuk kelasnya siapa-siapa aja yang hadir. Nanti coba kamu bantu screenshot pertemuan kita ini. Kalau bisa di awal ya, supaya nanti ada sebagai pertanggungjawaban kelas online. Baik, Bu. Baik, ini sepertinya wajah-wajah yang sudah pernah ketemu dengan saya, kelas A2. Jadi saya rasa tidak perlu memperkenalkan diri lagi untuk kalian semua. Kita mulai saja proses perkuliahannya. Namun satu hal yang perlu saya ingatkan adalah kita punya kontrak kuliah. Ya, kontrak kuliah itu sebenarnya semuanya sama, tetapi ada beberapa hal mungkin nanti yang perlu saya tekankan, yaitu kalian sudah tahu kalau saya punya kebiasaan di mana absensi bagi saya itu penting, tugas itu penting, sesuai dengan ketentuan persentase daripada penilaian. Jadi bagi saya anak pintar kalau nggak beretika dan santun, berarti sudah tahu jawabannya, ya kan? Gitu ya, Kevin ya. Udah pernah kan ketemu sama ibu? Jadi kalau misalnya minimal sama saya, dia rajin aja. Nggak perlu pintar-pintar kali, tapi santun. Ada adabnya. Adab dulu baru ilmu. Ya, oke. Baik, kalau kontraknya tadi saya rasa itu aja ya. Absensi yang saya tekankan sama tugas. Dan kalau absen bukan berarti nggak boleh Bu Nada kalau sakit gimana? Ya sakit permisi, WA. WA di grup aja nggak apa-apa. Nggak mesti harus japri. Ya. Jadi di grup, Bu, saya nggak bisa, mungkin lagi kurang sehat atau apa ya, itu. Nah, kemudian hal-hal lain sama saya, nilai di akhir nanti, kalau sudah keluar, jangan lama untuk komplainnya kalau misalnya ada yang nggak sesuai dan sebagainya. Saya kalau sudah sampai batas saya menaikkan nilai, kemudian sudah yang kedua kalinya, saya nggak mau berurusan lagi. Jadi itu harus diingat. Makanya kalau nilai sudah didapat, udah kalian lihat di akhir, maka eh, kalau ada yang nggak cocok, ya kalian boleh komplain. Namun kalau keterkaitan dengan ketidakhadiran, bagi saya kalian sudah tahu semua, ya. Nggak ada poin untuk meng-up nilainya lagi. Baik ya. Kita mulai aja ya. Ada pertanyaan nggak untuk kontrak? Ada yang mau tanya untuk kontrak kuliah? Tidak Silakan, Bu, Hotnida Nainggolan. tidak Bu, tidak. Oh, tidak kepencet ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Nggak ada. Ini waktu sudah jam 8.54 sambil menunggu ya. Eh, ada sesuatu yang kalian mau tanyakan sebelum kita mulai dari apa yang saya sampaikan tadi? Untuk RPS, untuk kontrak, untuk materi itu sudah saya masukkan ke e-learning. Tapi ini saya hide, jadi jangan dicari dulu. Nanti kalau udah selesai baru saya buka ya. Untuk materi yang ini hari itu sudah saya masukkan. Nah, baik, Kevin ini udah boleh difoto ya, Kevin. Untuk ini langsung nanti kirim ke Ibu fotonya. Nah, ini hari kita belajar pertemuan dengan metode penelitian kualitatif. Sebelum ini kalian pastinya sudah pernah masuk dengan metode kuantitatif. Ya, kemarin siapa dosen kuantitatifnya? Siapa dosen kuantitatifnya? Lupa. Di sini Karen, Bu. Kak.
Oh, Kak Kak Riri. Riri. Kak Riri. Kak Riri yang mana itu? Yang Riawuri ya? Ibu Riawuri. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, iya, iya. Katam kalian sama beliau. Belajar kuantitatifnya. Dapat A. Hmm? Enggak loh. Kenapa Amelia Sianipar nggak katam? Nggak tamat belajarnya. Nah, udah dari karya itu kan orangnya baik ya. Itu aja kalian nggak tamat, gimana nih sama Bu Nadra lagi ya? Baiklah, kita sambung aja sekedar intermezzo untuk awal masuk. Sebelumnya Bu Nadra akan jelasin, eh ya ini kok ngadat ininya. Oke. Bu Nadra jelasin ada perbedaan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Tapi memang kalau saya ditanyakan, Bu Nadra, kami sebagai mahasiswa S1 sebaiknya pakai metode apa? Jadi kalau saya jawabannya metode penelitian yang digunakan itu tidak bisa kita pilih sesuai maunya kita, tetapi sebenarnya kita mau meneliti apa, kita mau dapatkan apa, gitu ya. Jadi kalau cerita metode penelitian berarti kita berbicara tentang cara penelitian yang tepat untuk penyelesaian penelitian kita. Nah, makanya sebenarnya di ilmu komunikasi itu ada dua, tapi sekarang juga ada yang baru tuh yang suka digunakan, tapi agak berbeda sedikit. Kalau yang satunya kuanti, yang satunya kualitatif, yang satunya itu lagi adalah mixed method atau metode campuran dari kuanti dan kualitatif. Tapi yang ketemu dengan Bu Nadra ini hari, metode kita adalah metode kualitatif. Minimal dengan mendapatkan metode kuantitatif, tentunya kalian sudah mendapatkan dasar. Ya, belajar metode penelitian tuh belajar apa sih sebenarnya? Jenisnya apa sih? Jadi sebenarnya metode penelitian itu adalah membantu kalian nanti untuk bisa membuat tugas akhir. Ya, baik itu skripsi ataupun nanti kalian terbebani dengan artikel ilmiah. Jadi bagaimana cara menyelesaikan penelitian dan membuat satu laporan penelitian. Nah, jadi metode itu sendiri apa? Saya mulai dengan hal yang paling mendasar dari judul mata kuliah ini. Metode itu adalah cara, ya. Metode itu adalah cara. Nah, nih. Metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik, yang berpikir baik. Bentar ya, lari-lari. Untuk mencapai suatu maksud adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah suatu kegiatan dalam mencapai maksudnya. Jadi kalau kita bilang, ya, eh, metode ini secara singkat itu adalah cara yang kita gunakan dalam kegiatan penelitian. Itu satu. Kemudian tadi, metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban dan keabsahan dari suatu objek yang sedang diteliti. Jadi caranya itu gimana untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian. Nah, tapi kalau di UMA nanti kalian ketemunya nggak pertanyaan penelitian, tapi rumusan masalah, ya. Nanti pada sistematika penulisannya. Jadi metode itu kegiatan ilmiah. Ilmiah itu berarti sistematis. Nggak bisa yang mana duluan sesukanya kita nggak bisa. Dia harus runut dan berurut prosesnya. Nah, apalagi dalam kualitatif riset itu nanti ada pernyataan bahwasanya penelitian eh, kualitatif itu tidak mempertimbangkan hasil penelitiannya, tetapi proses penelitiannya. Jadi jalannya itu, aktivitas kegiatan ilmiahnya itu dilihat dari situ. Kalau prosesnya benar, maka hasilnya akan menjawab gitu. Tapi kalau dia tidak benar prosesnya, tidak benar caranya, maka penelitian itu tidak akan menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, satu lagi metode yang saya ambil di sini adalah seperangkat teknik yang teratur. Nah, jadi kalau kita lihat semuanya dari awal ada tiga tadi konsep metode.
Itu semuanya ada kata teratur, ada kata ilmiah, ada teknik teratur. Jadi artinya kalau kita belajar metode, belajar sesuatu yang harus teratur dan runut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Udah cukup jelas? Untuk metode, apa itu metode? Mudah-mudahan udah ya. Kalau diam berarti udah. Oke, saya lanjutkan. Di sini setelah metode, maka penelitian kualitatif. Apa itu penelitian kualitatif? Ya, Denzim dan Lincoln menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif menggunakan dua pendekatan, yaitu interpretif dan naturalistik. Oke, jadi ada dua, interpretif dan naturalistik. Oke, saya mau minta tolong dulu sama Putri. Ya, Putri bisa dengar suara saya? Iya, Bu. Ya, oke. Coba di browsing. Apa itu interpretif? Coba, apa itu interpretif? Apa yang dimaksud dengan interpretif? Interpretif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada pemahaman makna di balik suatu fenomena, tindakan, atau teks, bukan sekedar mencari hukum sebab akibat, Bu. Ya, jadi adalah pemaknaan yang ada di dalam diri penelitinya, gitu ya. Nah, kemudian saya minta tolong sama Amelia Sianipar. Amelia bisa dengar suara Ibu? Bisa? Oke, coba cari apa itu naturalistik. Coba browsing dulu, apa itu naturalistik? Karena dalam penelitian kualitatif ada dua, yang satu interpretif, tadi barusan dicari Putri untuk kita semua, kemudian sekarang kamu cari naturalistik itu apa? Bentar ya, Bu. Ya, silakan. Naturalistik adalah pendekatan, metode atau paradigma yang berfokus pada pengamatan dan pemahaman fenomena, perilaku, atau objek dalam lingkungan aslinya tanpa manipulasi atau campur tangan peneliti. Itu Bu Oke, artinya, Bu. iya. Udah denger ya semua ya, apa itu naturalistik tadi, interpretif juga tadi udah sama-sama kita dengar kan? Hasil browsingan, ya. Jadi naturalistik itu bersifat alami, tidak dicampur tangani oleh peneliti. Jadi jangan nanti kalau kamu melakukan wawancara, ya misalnya nanti dengan teknik wawancara mendalam, kamu melakukannya dengan menambah apa yang kamu pikirkan atau yang terkait dengan pendapatmu itu nggak boleh. Jadi apa yang dikatakan oleh informan, ya, seperti apa realitas di lapangan dengan setting alaminya, maka itulah yang kita masukkan gitu ya. Jadi kalau kita nulis itu nggak boleh kita tambah dan kurang, tapi hasil wawancara itu yang kita masukkan ke dalam eh, skripsi, tesis ataupun disertasi kita, gitu ya nak ya. Jadi itu hasilnya nanti memang benar-benar natural, alami. Jadi nggak bisa ditambah-tambah oleh peneliti itu sendiri. Walaupun nanti kalau di kualitatif itu dikatakan peneliti itu adalah instrumen atau alat. Nah, waktu kalian di kuantitatif, instrumennya apa? Kuesioner. Tapi kalau di kualitatif, instrumennya adalah peneliti itu sendiri gitu. Nah, jadi tapi kita nggak boleh, kita harus bisa melepaskan diri kita dari situasi kita berpendapat kepada apa yang kita tulis, gitu ya. Paham sampai di sini kira-kira? Ya, Putri paham? Masih bisa Ibu lanjut, Putri? Iya, Bu. Masih? Udah paham atau masih oyong dengar apa yang saya sampaikan? Bisa? Masih Bisa, Bu. ketangkep? Bisa, Bu. Ya, kalau masih oyong nanti baca buku metode penelitian kualitatif ya. Oke, kita lanjut. Hal ini berarti mempelajari sesuatu dalam setting alami mereka dan mencoba membuat pengertian atau interpretasi fenomena dalam konteks maknanya mereka. Jadi apapun yang kita tuliskan, apapun yang kita dapatkan itu dengan konteks daripada informan, bukan konteksnya kita sebagai peneliti. Jadi
kualitatif itu memang mengangkat apa adanya yang di lapangan, gitu ya. Nah, itulah kira-kira metode penelitian kualitatif. Jadi, berbeda dengan metode penelitian kuantitatif. Oke. Nah, selanjutnya. Ini Bu kasih karakteristik penelitian kualitatif. Apa sih ciri-cirinya? Apa sih karakteristiknya? Apa sih yang membedakannya dengan kuantitatif gitu ya? Yang pertama, tadi sudah kita dapatkan juga sedikit dari Denzim, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data penelitian kualitatif. Jadi, seperti apa realitas di lapangan yang kita lihat. Misalnya kita mengkaji tentang atau meneliti tentang siswa yang ada di satu sekolah SMA misalnya. Kita harus bisa menggambarkan seperti apa SMA itu, lokasi itu, terus peristiwa komunikasi yang ada di SMA itu, lingkungannya seperti apa, siswanya berkomunikasi seperti apa. Nah, itu yang kita angkat. Ya, itu yang kita angkat untuk kita tulis dan kita sampaikan. Jadi lingkungan alamiahnya, misalnya kalau kemarin Bu Nada tuh pergi ke satu sekolah yang kena banjir, karena Bu Nada itu harus bisa menjelaskan sekolah yang sudah tumbang, masih ada, tetapi sudah tumbang bangunannya, sudah rubuh. Nah, kita udah bayangin aja kalau rubuhnya rubuh kemana? Rubuh ke kiri, rubuh ke kanan, atau sudah rata dengan tanah gitu kan? Nah, itu harus bisa kita gambarkan misalnya. Nah, itu adalah sumber alamiah lingkungannya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang ada ya, itu harus bisa kita gambarkan. Nggak bisa kita melihat dari jarak jauh. Jadi orang-orang kualitatif itu harus turun ke lapangan ya, Nak. Kalau yang dikuantikan itu bisa berjarak, kamu bisa pakai G-form misalnya. Atau kamu bisa pakai kuesioner yang kamu tinggalkan. Misal. Tapi kalau kualitatif riset tidak bisa. Kamu harus lihat. Kalau kamu cerita sekolah, kamu harus lihat sekolahnya. Catnya warna apa? Dindingnya, pintunya, ada berapa jendela. Itu harus tahu juga. Gitu loh. Siswanya seperti apa, perilakunya seperti apa, itu memang harus bisa kita ambil secara apa adanya gitu ya. Nah, kemudian itu yang pertama, karakteristiknya, lingkungan alamiah sebagai sumber data penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, peneliti sebagai instrumen penelitian. Peneliti sebagai instrumen penelitian. Tadi udah Ibu bilang ya, kalau di dalam kuantitatif, instrumennya salah satu adalah kuesioner atau angket. Nah, kemarin belajar nggak sama Bu Rere tentang buat angket? Belajar, buat kuesioner. Yang diambil dari kerangka konsep. Kemudian dibuatlah kerangka konsep itu pertanyaan-pertanyaan berdasarkan indikator daripada variabel, gitu kan? Kemarin, nah, kalau di kualitatif, kita nggak pakai kuesioner, nah, kita nggak pakai yang namanya angket, tapi kita pakai eh, peneliti itu sendiri. Nah, tapi untuk memudahkan prosesnya supaya benar, ya tidak kita menanyakan sesuatu itu jadi melebar kemana-mana, makanya peneliti itu wajib punya yang namanya pedoman wawancara nantinya. Jadi nggak sembarangan, oh kita kan bebas nih kualitatif. Kita nggak punya batasan. Nggak bisa. Tetap juga kita harus punya pedoman wawancara, pedoman observasi, karena kan penelitian kualitatif itu mengamati ke lapangan. Jadi kita juga harus tulis apa-apa saja yang harus kita amati, apa-apa aja yang harus kita tanya, apa-apa aja yang harus kita gali dari informan kita. Itu kita catat, nah semuanya. Catat, kita rekam, sehingga itu nanti jadi bahan untuk kita. Nah, jadi alat yang paling utama di dalam penelitian kualitatif itu adalah peneliti itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, memiliki sifat deskriptif analitik. Apa itu deskriptif? Siapa yang bisa bantu Bu Nadra? Coba.
Apa itu deskriptif? Nah, kalau Bu Nara udah bilang suruh cari kan, mulai matiin video kalian kan? Ayo, apa itu deskriptif? Hah? Kevin, apa itu deskriptif, Kevin? Metode teks atau analisis yang bertujuan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan suatu objek, fenomena, situasi, atau karakteristik individu secara rinci, sistematis, dan akurat, Bu. Ya, gitulah. Ya, jadi menggambarkan apa adanya, menguraikan apa adanya, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan dan wawancara gitu ya. Kita tulis, kita gambarin. Ibu Nara jadinya kayak cerita. Emang kalau kualitatif itu kayak cerita. Jadi kalau kayak belum kayak novel berarti itu masih belum masuk ke ranah yang namanya penelitian kualitatif. Jadi kayak kita cerita ngalir gitu. Orang bacanya enak. Suka baca novel nggak? Kalian pasti suka kan? Baca cerpen misalnya. Kita bisa seakan-akan masuk ke dalam dunia tulisan itu gitu. Nah, itu harusnya seperti itu kalau kualitatif riset. Jadi nggak kaku, nggak garing tulisannya, ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi deskriptif kualitatif adalah dapat menggambarkan, menguraikan realitas seperti apa adanya. Nah, itu dia. Ya, itu dianalisis lagi nanti seperti apa dari hasil-hasil teknik pengumpulan data kita. Nah, kemudian yang keempat, tekanan pada proses, bukan hasil. Nah, ini yang tadi Bu Nara bilang juga udah di awal diantar. Yang penting dalam kualitatif riset itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Nah, jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan. Misalnya nih, kadang-kadang kan kita suka bijak-bijakan karena kita nggak paham sebenarnya apa sih yang diharapkan dari hasil penelitian ini tadi gitu. Jadi kita langsung ke hasil. Nah, jadi dalam kualitatif riset itu bukan hasilnya yang perlu, tetapi bagaimana langkah-langkah kita itu benar atau tidak dalam hasil yang sudah kita pikirkan atau kita temukan. Kalau masih salah prosesnya, berarti kualitatif itu belum klop. Metode itu belum sesuai. Jadi kita harus cari lagi. Jadi saya pernah punya pengalaman waktu itu pada saat saya melakukan penelitian di lapangan, saya mendapatkan hambatan. Karena kebetulan saya penelitiannya di rumah sakit. Ternyata rumah sakit itu terbuka ya untuk berbagai penelitian termasuk penelitian sosial. Namun mereka itu jelas-jelas karena dia perusahaan, dia berorientasi bisnis. Dia tanya kepada saya pada saat itu, kamu bisa bayar ini berapa US dollar? Dia bilang. Nah, kalian kan pusing kan kalau udah ditanya kita bayar berapa gitu. Jadi penelitian itu nggak semudah yang kita pikirkan. Oh, bisa gampang-gampang aja lah, dari jauh bisa dilakukan. Nggak bisa. Nah, pada saat itu saya sempat ngerasa apa ya, drop ya. Terus saya diskusikan sama promotor saya. Prof, saya nggak bisa karena saya nggak sanggup bayar kalau sesuai dengan apa yang mereka minta, yang rumah sakit minta. Oke, coba kamu pikirkan. Nah, profesor saya itu nggak pernah ngasih pisang itu terus dijelin ke mulut saya, nggak pernah. Cuma dia langsung bilang, coba Nadra, kamu pikirkan lagi, kamu baca lagi, apa cara kamu untuk bisa mendapatkan data itu tanpa harus membayar. Nah, wah pusing 7 keliling ya, 2 bulan mikir, 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 mau di mana mikir gitu. Akhirnya saya baca-baca buku dan sebagainya. Akhirnya ada satu cara yang saya ambil itu yaitu dengan menggunakan observer partisipan. Jadi dibolehkan dalam kualitatif itu kita menjadi observer partisipan. Apa itu observer partisipan, Bu Nadra? Observer partisipan itu kita masuk ke dalam dunia itu sebagai bagian dari informan kita. Nah, kebetulan saya ceritanya kan tentang pasien ya. Nah, pada saat itu saya penelitiannya kan di Malaysia. Ya, salah satu Medan dan Malaysia. Jadi waktu saya untuk masuk ke rumah sakit Malaysia itu apa yang saya lakukan? Saya sebagai tenaga guide untuk pasien yang berangkat dari Medan ke Malaysia. Dan saya bagian dari keluarga mereka dan saya masuk sampai ke ruang periksa dokter. Nah, akhirnya setelah saya memikirkan itu dan saya diskusikan dengan promotor saya, apa yang beliau katakan? Good idea, dia bilang. Bagus.
Nah, jadi kita sebagai seorang peneliti itu harus cerdas, nggak bisa terlalu kaku ya. Karena kadang-kadang hambatan penelitian itu salah satu adalah keuangan gitu loh. Nah, jadi itu cara-cara kita. Jadi sebenarnya ada gitu ya. Ada solusi-solusi yang kita dapatkan. Jadi kalau pembimbing, kalau promotor gitu ya, itu nggak akan kasih langsung ini nak caranya. Itu nggak akan bakalan. Pikir, baca bukunya. Nah, jadi kalian ini sekarang juga harus harus rajin baca nanti. Kenapa saya bilang rajin baca dari sekarang? Karena untuk buku untuk skripsi aja minimal buku itu 21. Tapi jangan jangan kok masuk 21. Kayaknya kakak kelas cuma 3 4. Ya jangan ikutin yang salah. Karena buku metodologi aja perlu nanti yang dibaca itu mungkin ada 5 atau 6. Buku komunikasi ada 5. Kan banyak. Terus yang sesuai dengan subjek yang kamu kaji itu apa misalnya. Itu udah banyak. 21 tuh gampang bukunya. Ya, jangan jurnal. Kalau jurnal aja boleh untuk kebaruan, tapi tetap punya dasar yang namanya konsep-konsep, teori-teori yang berbasis kepada buku gitu ya, nak ya. Makanya dari sekarang dicicil baca-baca kira-kira kamu nanti mau kemana penelitiannya. Nah, itu yang saya katakan tadi, prosesnya benar atau tidak. Proses bukan hasil, gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi itu tadi yang saya bilang proses saya diskusikan, boleh nggak observer partisipan? Boleh, ya, silakan. Karena kalau kita masuk secara resmi nggak kuat kita nak, karena kita nggak didukung oleh perusahaan. Misalnya kalau perusahaan kan mungkin dia juga dukung ya, kasih orang ke penelitian tuh dikasih sekian banyak uangnya atau hibah dan sebagainya. Kita kan nggak. Untuk penulis disertasi waktu itu yang saya alami ya kita memang biayanya mandiri gitu ya. Nah, jadi apa itu? Tekanan pada proses bukan hasil. Hasilnya bisa aja saya dapat macam-macam. Karena saya sudah dari 2001 itu sudah main-main berobatnya ke Penang misalnya atau ke Kuala Lumpur, tapi itu nggak bisa. Saya harus melakukannya dengan cara pada saat itu melakukan proses itu tadi. Nah, itu kira-kira ya. Kemudian bersifat induktif. Kualitatif itu berbeda dengan kuantitatif karena cara berpikir penelitinya saja itu sudah induktif. Apa itu beda induktif dengan deduktif? Kalau kuantitatif, kita bicaranya cara berpikir penelitinya itu deduktif dari umum kepada hal yang sifatnya khusus. Itu kuanti. Jadi kita cerita Indonesia, masuk Medan, masuk UMA. Nah, itu deduktif. Tapi kalau induktif, itu cara berpikirnya UMA dulu, Medan, baru Indonesia. Kira-kira contohnya begitu. Dari khusus ke umum itu kualitatif riset. Kalau umum ke khusus itu deduktif untuk kuantitatif. Jadi cara berpikirnya beda, gitu ya, Nak ya. Nggak bisa disamain antara kuanti dengan kuali. Jadi udah mulai dari latar belakang itu udah terlihat, oh ini apa ya, apa maksudnya latar belakangnya ini udah nggak sesuai nih, bukan kualitatif punya pemikiran gitu, atau bukan bukan kuantitatif punya pemikiran gitu. Jadi kita nanti kalian untuk masuk di sini ya di kelas saya ini tolong yang di apa di mata kuliah waktu Bu Rere itu di skip dulu ya. Jangan disamaratakan. Jadi cara berpikirnya saja sudah berbeda ya. Nah, kemudian mengutamakan makna. Jadi dalam penelitian kualitatif itu memang yang utama itu adalah makna. Makna orang terhadap pesan. Jadi kalau kita belajar ilmu komunikasi, kan ingat nggak waktu mungkin kalian pernah saya ajarin waktu di pengantar ilmu komunikasi. Kenapa komunikasi itu dikatakan menjadi satu ilmu? Ya, kenapa kalian harus capek dari semester 1 sampai sampai 8 tuh belajar komunikasi? Padahal dari kecil kalian kalau untuk komunikasi itu kan udah melakukan ya. Perilaku komunikasinya udah ada. Tapi kenapa kita harus belajar? Bahkan ada sampai S3. Ya karena komunikasi itu ilmu. Ada yang ingat nggak? Syarat ilmu itu ada berapa? Coba, waktu di pengantar ilmu komunikasi pasti itu diberikan. Ada berapa sih syarat yang dikatakan satu ilmu? Politik dikatakan satu ilmu.
Sosiologi dikatakan satu ilmu. Antropologi dikatakan satu ilmu. Ada 4 syaratnya. Itu kalau dikatakan satu ilmu. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Atau ya, Kalau silakan. Siapa nih? Deborah. Oke. objektif sama metodis, kemudian sistematis dan universal. Ada 4. Ayo, coba Objek. Deborah. Benar. Udah Yang pertama, nyerempet-nyerempet. Yang yang pertama pertama, objektif, yang pertama objektif, memiliki objek, ya. ya. Kemudian metodis, ada Heeh, metodis. Kemudian yang ketiga sistematis, heeh. yang keempat universal. Nah, masih ada yang perlu dijelasin. Jadi beda politik dengan komunikasi apa? Coba, Deborah, masih ingat? Enggak, Bu. Nah, kalau politik itu belajar tentang apa sih? Kalau Belajar belajar politik, belajar tentang apa kita? belajar terkait ilmu politik di dalam pemerintahan. Iya, itu bicaranya tentang apa? Tentang kekuasaan. Apapun Hmm. belajar politik itu semua cerita tentang kekuasaan. Makanya objek material dan objek formal. Nah, itu yang kamu lupa. Ya, ilmu sosial itu objek formal dan objek materialnya. Yang perlu kita tahu. Yang beda-beda itu adalah kalau di politik dia bicara tentang kekuasaan. Kalau di komunikasi manusia dan pesan, politik manusia dan kekuasaan. Kan itu kan? Itu ya yang tadi belum kerekam ya, Deborah ya. Bukan objektif, tapi memiliki Iya, objek Bu. formal dan objek material. Benar, yang lainnya benar. Bersifat sistematis, memiliki metodologis, kemudian bersifat universal. Siapa saja boleh untuk mempelajari ilmu komunikasi. Makanya nggak heran kalau dia S1-nya misalnya manajemen, atau ambil S2-nya magisternya komunikasi. Boleh nggak Bu Nadra? Boleh. Tapi duduk nggak ilmunya? Kalau pondasinya nggak kuat, goyang itu ilmunya. Ya kan? Kenapa? Karena didasari dengan tahu, analisis, baru filsafatnya gitu. Akarnya gitu. Semakin semakin tinggi sekolah itu semakin ke akar kita, bukan semakin ke ranting. Yang di ranting itu siapa? Posisi kalian, posisi S1. Ya. Di pohon komunikasi itu kalian berada di ranting. Gitu. Ya. Terima kasih ya, Deborah ya. Coba diingat lagi nanti ya, objek material dan objek formal. Gitu. Itu yang membedakan ilmu. 4 hal itulah yang dikatakan, maka komunikasi ini dikatakan satu ilmu. Nah, sekarang ini kita lagi masuk di metodologi. Makanya komunikasi ini bisa dikatakan karena suatu ilmu itu karena dia memiliki metode. Metodenya apa? Kualitatif dan kuantitatif dan juga mix method. Tapi yang pasti yang 2 itu dulu. Mix method itu masih ada yang tarik-menarik, ada pakar yang setuju, ada yang masih nggak setuju. Karena apa? Karena bergerak dari cara berpikir induktif dan deduktif itu. Jadi kalau mix method tuh banyaknya kan ketemunya untuk bisa di-mix kan hanya di analisis gitu ya, di hasil gitu. Oke? Ya, jadi kenapa kita bicara tentang mengutamakan makna? Karena kita bicara pesan. Pesan itu tersampaikan kalau tidak bisa dimaknai, apakah itu komunikasi efektif? Enggak. Tapi proses komunikasinya berjalan. Iya, tapi nggak bisa dimaknai orang. Nah, inilah yang ditekankan pada kualitatif riset yang dikaitkan dengan mengutamakan makna. Orang paham nggak, memaknai nggak tentang fenomena isu peristiwa komunikasi yang berlangsung itu. Oke? Ada yang mau tanya? Silakan saya kasih kesempatan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya atau puyeng? Ada?
Kalau nggak ada nanti Bu Nandra yang nanya nih sama kalian. Sebentar ya nak ya, saya coba Amadi pun kelewatan ini. Nggak bisa juga dibuka. Amadinya. Nggak bisa dibuka. Di situ aja ya. Sebentar ya, silakan kalian kalau ada pertanyaan kalian boleh ini dulu. Boleh catat dulu nanti tanya ke Bu Nandra ya. Sebentar ya Bu Nandra ada yang mau di ini. Hmm. Oh, beda jaringan, Bu. Itu dia WiFi lah, Bu. WiFi, Bu. Ya, simpel aja, Bu. Ah, udah. Ini nggak apa-apa nih masuk jam segini lagi. Besok. Kayaknya nggak banget. Hmm. Udah. Nanti waktu masuknya nggak apa-apa. Gak apa-apa, nanti biar kita ini. Ini ya, tolong ya. Dari Prodi. Iya, oke. Makasih ya Ki. Ya, Bu. Hmm. Baik, ada yang mau ditanya dari apa yang Ibu sampaikan tadi? Kevin, ada? Bu, saya Bu mau nanya Bu. Ya, ya, silakan. Ya, siapa nih? Ebes. Tadi, iya Bu. Silakan. Tadi berdasarkan penjelasan yang interpretatif dan naturalistik yang Densim sama Lincoln tadi, kan naturalistik itu artinya alami by nature tanpa ada campur tangan peneliti kan Bu. Nah, misalnya nanti kalau hasil penelitiannya itu berbenturan atau kontradiktif sama budaya dan agama yang udah dipegang teguh sama manusia itu gimana Bu? Gak ada masalah. Kalau prosesnya benar. Masalah kontradiktif itu hasil. Ya. Jadi itu hasil, gak ada masalah. Tapi prosesnya itu harus benar gitu loh, nak. Kontradiktif nggak ada masalah. Itulah hasilnya. Jadi kita nggak bisa memaksa realitas ke dalam keinginan kita, nggak boleh. Apa adanya. Nah, contohnya apa? Yang Ebes mau tanya, yuk. Contoh kasusnya apa misalnya? Kalau yang berdasarkan saya pikirkan, kalau yang kontradiktif itu antara agama dan penelitian yang udah diterapkan sama manusia itu ada banyak. Salah satunya
teori evolusi yang bertentangan dengan apa yang kita imani dalam agama, Bu. Itu kan hasil penelitiannya teori evolusi satu Genesis sama kera, dan itu bertentangan dengan iman yang kita yakini bahwa manusia itu pada awalnya berasal dari dua makhluk yaitu Adam dan Hawa. Itu kalau hasilnya adalah teori evolusi, apakah manusia harus mempercayai salah satunya atau dua-duanya, Bu? Karena itu Oke, kan sangat baik. sekali. Ya, terus? Udah? Udah, Bes? Ya, baik. Kita harus pisah dulu nih antara agama dengan ilmu. Ya, agama dengan ilmu. Ilmu agama sama ilmu sosial misalnya. Atau ilmu eksak. Ya, itu nggak bisa kita samakan, Nak. Tapi hasilnya memang seperti itu. Berdasarkan teori Darwin yang kita percaya selama ini, manusia itu memang seperti kera dulunya. Itu kan prosesnya. Tapi kalau dari agama, itu kita meyakini bahwasanya manusia itu berawal dari Adam dan Hawa. Jadi kalau kita menyatukan agama dengan ilmu itu kayaknya akan terjadi benturan. Jadi kita harus yang cerdas. Ada hal yang nggak bisa. Kalau cerita agama, saya mau tanya dulu. Sampai saat ini ada nggak manusia yang bisa melihat Tuhan? Bes, kamu percaya sama Tuhan nggak? Coba, Bes. Percaya sama Kalau Tuhan? sampai Percaya kalau sama sampai Tuhan? sekarang masih, Bu. Masih percaya sama Tuhan. Nah, ini hati-hati jangan sampai nggak percaya sama Tuhan ya. Agnostik pula nanti jadinya ya. Iya, Jadi Bu. artinya gini, kalau yang terkait dengan keyakinan, keimanan, itu kita nggak bisa bahas untuk masuk ke dalam keilmuan itu. Jadi ada batas, ya, batas yang memang harus kita batasi terkait dengan ilmu manusia dengan ilmu Allah, ilmu Tuhan, ya. Jadi kita nggak bisa melompat seperti itu. Jadi kalau cerita teori Darwin, apakah itu benar? Benar. Berdasarkan apa? Berdasarkan teori, berdasarkan hasil temuan. Tapi teori Darwin dibantah nggak oleh ilmuwan yang lain sekarang? Dibantah, gitu. Jadi ilmu itu sendiri juga bergerak, tidak stuck, tapi dinamis. Hasil temuan itu akan apa ya kalau saya bilang tuh ilmu itu terus berkembang dan tidak berhenti. Jadi kalau teori Darwin dulu kita percaya sebagai manusia dari kera, ya pada masa itu kita akui, tapi sekarang kan sudah dibantah. Tapi jangan kaitkan dengan agama. Agama itu di luar ilmu manusia, Nak. Kalau kita bicara tentang Tuhan, kuasa Tuhan itu nggak bisa. Nggak ada ilmu. Dan kita mau mencari sampai sekarang, orang mau cari Tuhan itu nggak akan ada dapat. Tapi kita yakin Tuhan itu ada. Jadi itu nggak bisa disatukan. Ibarat, kalau saya bilang, ibarat kebenarannya itu ibarat rel kereta api. Punya tujuan yang sama, tetapi nggak bisa disatukan. Kita cara berpikirnya harus seperti itu. Sebagai orang yang lagi menuntut ilmu. Kalau ilmu kita kan ilmu dunia. Bagaimana kita menjadi cerdas di dalam menghadapi kehidupan di dunia. Baru ada ilmu agama, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa menjalani hidup dengan baik dan berharap untuk mendapatkan sesuatu yang baik setelah kehidupan, yaitu surga. Kan itu. Tapi jangan cari di mana Tuhan dengan segala hal keilmuan manusia yang tidak akan sampai ke sana. Jadi ada tuh, Nak. Ya, jadi mungkin pertanyaan kamu itu mungkin karena membaca begitu banyaknya hal-hal yang terkait dengan media sosial yang kadang-kadang ada lompatan-lompatan yang tidak berdasar, itu yang membuat kamu jadi berpikir bahwasanya naturalistik itu tidak dicampuri oleh penelitinya. Iya, benar. Jadi nggak boleh disamain antara ilmu, misalnya eksakta, ilmu sosial, ilmu yang sifatnya naturalistik dan alami itu dengan ilmu
yang berbasis kepada keesaan Tuhan atau kebesaran Tuhan. Evolusi kan terbantahkan. Masa dulu iya. Setelah evolusi kan ada teori baru lagi terkait dengan manusia. Ya kan, Bes? Atau menurut kamu stuck sampai di Darwin? Kan enggak. Jadi ilmu itu terus berkembang dari teori Darwin, maka akan muncul teori-teori baru lagi. Gimana? Udah bisa? Udah, Bu. Oke, baik. Yang lain? Silakan. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada lagi, saya akan coba masuk kepada ciri-ciri penelitian kualitatif. Ya. Bogdan dan Biklen. Dikatakan pertama, penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai sumber data langsung dan peneliti sebagai instrumen kunci. Tadi udah saya jelaskan. Jadi kata kunci dari penelitian kualitatif itu adalah manusianya sendiri. Yang kedua, penelitian kualitatif adalah penelitian yang deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak kata-kata atau gambar daripada angka. Nah, makanya penelitian kualitatif itu lebih banyak cerita atau narasi. Kalau di angka tuh masuknya di kuantitatif. Bu Nadra boleh nggak kalau data kuantitatif kita eksplor menjadi kajian kualitatif? Boleh. Saya sendiri dulu harus melakukan survei dulu untuk meyakinkan tentang apa yang akan saya kaji. Baru setelah itu saya eksplorasi, baru saya gali. Jadi boleh, di awal sebelum kita menulis, kita melakukan survei dulu. Kuantitatif dulu. Baru kita dalami dengan metode kualitatif. Jadi berangkat dari angka, angka itu kita jawab dengan realitas yang ada. Nah, kemudian penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses daripada produk. Ya, hal ini disebabkan cara peneliti mengumpulkan dan memaknai data itu atau setting, hubungan antar bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam prosesnya. Nah, ini ya, jadi kembali seperti yang sudah saya jelasin juga tadi. Kemudian yang keempat, itu peneliti kualitatif mencoba menganalisis data secara induktif. Peneliti tidak mencari data untuk membuktikan hipotesis yang mereka susun dalam memulai penelitian, namun untuk menyusun abstraksi. Nah, jadi perlu dipahami, kalau di kuantitatif kita bicara hipotesisnya apa, atau dugaan sementaranya apa, itu di kuanti. Tapi kalau di kualitatif nggak ada yang namanya hipotesis itu. Ya, hipotesis nggak ada. Jadi kita benar-benar plek masuk aja ke dalam realitas, masuk aja ke lapangan. Nah, di situ baru kita akan melihat, menyusun abstraksi temuan-temuan kita dari hasil lapangan. Kemudian yang kelima, penelitian kualitatif menitikberatkan pada makna, bukan sekedar perilaku yang tampak. Nah, jadi kadang-kadang kan kita mikir makna ini apa? Nah, ternyata makna itu bukan sesuatu yang nampak, itu belum tentu itu makna yang sebenarnya. Ya. Makna itu bisa kita dapatkan kalau kita menggali lebih dalam tentang perilaku, simbol, tanda, ya. Itu nggak akan bisa dapat di lapisan atas, tapi kita bisa memaknainya dengan cara kedalaman. Ya, jadi misalnya gini nih, saya pernah mengkaji tentang saya pernah meneliti tentang PSK misalnya. Konteksnya, kalau orang dibilang PSK, image yang muncul itu apa? Negatif pastinya. Ya. Kita bicara PSK, pemaknanya, oh PSK, oh orang jahat, oh orang tidak bermoral, oh orang tidak sayang dengan keluarganya. Tapi setelah saya masuk ke dunianya mereka pada saat saya melakukan penelitian, apa yang saya jumpai? Ternyata PSK itu sebelum dia melakukan pekerjaannya untuk menjual diri, dia sholat dulu, nak. Sholat maghrib dulu, ngasih makan anaknya dulu. Artinya, apakah PSK itu secara totalinya itu orang jahat?
Akhirnya dengan kedalaman saya bisa bergabung untuk melihat perilakunya, saya menjawab ternyata dia menjadi PSK itu untuk kebutuhan ekonominya, menghidupi anak dan ibunya. Tidak ada kemampuan lain yang bisa dia lakukan selain itu. Terus kan kita bilang, kenapa nggak jual pecel aja? Kenapa nggak jadi tukang cuci aja, cuci gosok gitu? Ya kan? Nah, itu yang harusnya kita kaji. Jadi, makna PSK itu sebagai orang jahat atau orang nakal, itu perlu kita kasih tanda kutip. Kalau kita belum melakukan eksplorasi ke dalam, kita nggak bisa menyimpulkan itu. Jadi, jangan buat dugaan-dugaan di awal, tapi kita harus melepaskan semua pikiran kita terkait PSK itu untuk bisa masuk ke dalam fenomena bagaimana kehidupan seorang PSK. Pelaku seks komersial ya, kalau saya bilang, bukan pekerja seks komersial. Karena kalau kita bilang pekerja seks komersial, kita mengaminkan itu sebagai pekerjaan, tapi itu adalah personalnya dia. Jadi pelaku seks komersial, misalnya seperti itu. Jadi maknanya itu bisa didapat kalau digali secara dalam. Oke? Nah, sampai di sini ada yang mau tanya lagi tentang ciri-ciri? Oke, kalau nggak ada, jalan. Alasan mengapa menggunakan penelitian kualitatif? Ya, nih. Kadang-kadang kan mahasiswa ngajuin judul, aduh aku mau kualitatif aja, oh aku mau kuantitatif aja. Nggak bisa. Jadi kita memilih metode itu harus dengan melihat fenomena, peristiwa, masalah apa yang akan dikaji. Makanya kalau misalnya nerima mahasiswa itu nggak pernah nerima judulnya. Tapi saya terima, yuk duduk yuk cerita. Kamu mau apa sih sebenarnya? Biar aja mahasiswa cerita dulu, ngango cerita aja dulu. Apa sih sebenarnya yang mau dia dapat? Baru nanti terakhir kita melakukan, oh berarti kamu ini dan harus menggunakan metode ini gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk kamu bawa judul, tapi kamu bawa ide, bawa isu, bawa fenomena, bawa peristiwa komunikasi, bawa masalah komunikasi untuk menentukan apa yang mau kamu kaji. Gitu. Jadi memilih studi kualitatif karena hakikat dari pertanyaan penelitian. Nah, ya. Dalam studi kualitatif, pertanyaan penelitian sering dimulai dari bagaimana atau apa. Dengan demikian, permulaan tersebut memaksa masuk ke dalam topik yang dapat mendeskripsikan apa yang sedang berlangsung. Ini berbeda dengan pertanyaan kuantitatif yang menanyakan mengapa dengan kemudian mencari suatu perbandingan kelompok atau suatu hubungan antar variabel dengan tujuan menetapkan suatu hubungan antar sebab akibat yang terjadi antar variabel. Ya, jadi makanya nanti ada cukup perbedaan yang signifikan itu adalah salah satunya kalau di kuanti itu menggunakan satu teori. Ya, atau menguji teori. Tapi kalau pada di kualitatif, itu kita belum bisa kalau kita belum masuk ke lapangan. Teori apa yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Cuman kan kadang-kadang proses di dalam kampus itu nggak semuanya bisa memaklumi itu. Jadi kadang-kadang kita dipaksa di awal di proposal itu memang sudah menentukan teori yang akan digunakan. Kira-kira apa ya? Gitu. Makanya kita di UMAS selalu menggunakan teori dulu, tapi pada saat nanti seminar hasil atau di sidang, bisa jadi teorinya berubah. Bisa berkurang, bisa bertambah. Kenapa seperti itu, Bu Nadra? Karena memang teori itu harus sesuai dengan realitas di lapangan yang kita teliti. Kalau dia teorinya nggak pas, ya nggak boleh dipakai, jangan dipaksain. Tapi kalau kuantitatif itu nggak boleh berubah. Dari awal sampai akhir itu cuma pakai satu teori itu, ya itu saja yang dipakai sampai menjawabnya. Karena kita menguji teori. Beda dia. Kalau kuanti itu menguji teori, kalau kualitatif itu teori sebagai guidance, sebagai pengarah. Ya, itu yang harus diingat nantinya. Kenapa kalian harus belajar teori komunikasi? Nanti akan ada di situ. Mana teori yang boleh untuk kualitatif, mana yang tak boleh dengan teori kualitatif.
Jadi nggak semua teori itu bisa diuplek-uplek dimasukin semua. Misalnya gitu ya, difusi inovasi dimasukin. Sementara paradigmanya adalah konstruktivis. Nggak bisa. Jadi kalau dia difusi inovasi, dia paradigmanya harus positif. Nah, itu boleh. Gitu. Jadi nggak semua teori bisa diuplek-uplek ke dalam satu penelitian. Nah, itu ya kata kunci sih sebenarnya. Oke. Kemudian yang kedua, memilih studi kualitatif karena topik tersebut perlu dieksplorasi. Jadi kita pilih kualitatif itu karena perlu dieksplorasi, perlu digali kedalamannya seperti apa. Jadi kalau misalnya kuantitatif itu adalah penelitian yang melihat lapisan atas saja. Karena apa? Jawabannya kan udah dibatasi. Benar nggak? Waktu kalian belajar buat kuesioner, jawaban ininya apa? Ya, kurang, tidak, ya kan? Sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai. Nah, itu kalau dia pakai 3, kalau dia pakai 5 atau 7 juga akan ada. Tapi semua sudah dibatasi. Tapi kalau kualitatif itu tidak. Nah, dia akan berkembang sesuai dengan keingintahuan daripada instrumen, yaitu peneliti. Makanya di kualitatif itu suka terjadi apa? Melubernya data. Meluber data yang pusing siapa? Peneliti sendiri kalau tidak punya pembatasan. Makanya saya bilang peneliti kualitatif itu harus bisa membatasi sampai di mana dia ingin mengkajinya. Ya, jangan lebar. Dia dalam tapi sempit. Tapi kalau kuantitatif itu lebar, tapi dangkal. Tuh, ininya. Oke, seperti antara lain variabel yang tidak mudah untuk diidentifikasi. Teori-teori tidak tersedia untuk menjelaskan perilaku partisipan atau populasi penelitiannya, dan teori-teori tidak tersedia untuk menjelaskan perilaku partisipan atau populasi penelitiannya, dan teori itu perlu dikembangkan. Makanya dalam kualitatif itu ada modifikasi teori berdasarkan lapangan yang sangat spesifik, itu bisa muncul di kualitatif riset nantinya. Ya, ada modifikasi dan sebagainya. Oke, saya terusin aja dulu ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan penelitian kualitatif karena perlu menyajikan suatu pandangan yang mendetail tentang topik. Dalam hal ini peneliti harus memiliki sudut pandang yang luas dan pemotretannya yang jauh tidak akan mencukupi untuk menyajikan jawaban-jawaban terhadap masalah atau pemotretan dari dekat pandangan tidak ditemukan. Jadi artinya peneliti ini kan turun ke lapangan ya, tapi dia harus mendapatkan kekhasan-kekhasan dari atau keunikan-keunikan dari situasi atau realitas yang ada di lapangan. Ya, jadi kalau nggak ditemukan, makanya dia kadang-kadang nggak bisa 2 kali, nah, untuk turun ke lapangan. Bisa 10 kali, 15 kali. Ya, jadi jangan kalian mikir kalau kualitatif riset itu kadang-kadang saya suka ngomel juga ya kalau di sini penelitian kualitatif. Berapa kali ke lapangan kamu? 3 kali, Bu. Selesai skripsinya, selesai. Jadi mau gimana ya? Kalian kan ngejar waktu. Kalau kualitatif riset itu minimalnya 2 tahun, 1,5 tahun di lapangan. Ini mahasiswa kita kan, ya berapa kali? 3 kali, Bu. Mau, itu udah tinggi kali kan? Nah, gimana mau kualitatif riset yang didapat secara detail pemotretan yang nggak akan dapat. Nah, jadi kalau saran Bu Nadra untuk kalian apa? Walaupun ini kalian belajar metode kualitatif ya, kalau saya nyaranin, kalian ngambilnya kuantitatif aja dah. Kalau kuantitatif 6 bulan tuh selesai. Kalau kualitatif selesai, Bu, selesai. Tapi seadanya. Nggak menjawab, saya bilang. Tapi itulah realitas yang harus kita hadapi, kan gitu. Ya. Jadi prosesnya aja tuh bisa 10-15 kali kita berada di lapangan. Karena supaya mendapatkan kedetailan dari potret realitas kehidupan, perilaku, atau apapun yang kita kejar itu tadi. Ya. Oke. Terus, yang keempat ya, memilih suatu pendekatan kualitatif karena meneliti individu dalam latarnya yang alami. Ini melibatkan pergi ke latar
atau lapangan studi, memperoleh akses dan memperoleh material. Jika partisipan dipindahkan dari latar mereka, akan mengarah kepada usaha mereka memikirkan teman-teman keluar dari konteksnya. Jadi kita nggak boleh keluar konteks. Harus tetap fokus. Karena apa? Itu tadi saya bilang, datanya meluber. Jadi akhirnya kita nggak fokus kepada apa yang mau kita kaji. Nah ini yang harus punya rem yang pakem, supaya nggak jadi bingung sendiri sebagai peneliti. Oke, yang kelima, memilih pendekatan kualitatif karena berminat menulis dalam karya sastra. Peneliti membawa dirinya dalam studi pronomina personal atau barangkali penulis melibatkan suatu bentuk pemaparan cerita narasi. Jadi kualitatif itu bentuknya seperti bercerita. Ini kata kunci yang harus kalian ingat. Jadi kalau kita baca kualitatif itu masih garing, berarti itu masih perlu dipertanyakan hasil penelitiannya. Tidak bisa membawa ke dalam dunia realitas yang ada atau kealamian itu tadi atau naturalistiknya itu tadi. Oke, Bu Nadra rasa ada yang mau ditanya sampai di nomor 5? Anak-anak? Ada? Kira-kira ada pertanyaan yang mungkin mau dijelasin? Ebes ada? Ada, Bu. Ya, mungkin kalau belajar daring kurang enak ya TikTokannya. Nanti kalau misalnya di kelas kita mungkin lebih banyak bisa diskusinya gitu ya. Baiklah, mengingat saya mau nguji di jam yang sama, maaf. Tadi saya percepat. Saya pikir kita sudahi dulu pertemuannya. Tapi sebelum kita tutup, saya minta ini saya stop share. Kalian semua buka kamera, kita foto dulu. Yuk, boleh dipandu? Siapa nih? Oke, coba ya. Udah semua kok nggak nampak nih. Ya. Baik, itu aja ya untuk semuanya. Bahan ada di e-learning, udah Bu Nadra buat, nanti silakan dibaca. Ini siapa nih, ada yang chat. Maaf Bu, jadi sempat keluar karena jaringan mau. Oke, nggak apa-apa. Oke, mudah-mudahan kita pertemuan kedua sudah masuk ke luring ya untuk pertemuannya. Sampai di sini pertemuannya, ketemu minggu depan atau udah libur ya, Bu Nadra rasa. Udah libur. Pasca Lebaran lah ketemunya lagi. Boleh baca-baca buku ya. Kalian boleh beli buku Prof. Sugiono, Prof. Dedi Mulyana, Prof. Burhan Bungin untuk melengkapi metode penelitian kualitatif. Itu aja, sampai ketemu. Assalamualaikum. Salam sehat semuanya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.